Saudaraku yang terkasih, ketika dunia sedang bergejolak menepis ketenangan, Allah datang menyapa manusia dalam derap kasih dan sayang. Ketika hati pupus tak berpengharapan, Allah datang menguatkan kita dengan iman. Ketika manusia menjumpai ketidakadilan dan berbagai penderitaan, Allah pun datang membawa kesabaran, sukacita, dan damai sejahtera. Kini di rumahmu yang kudus, ada kepercayaan yang terpatri dalam harapan akan terwujudnya suatu kehidupan yang berpengharapan. Tuhan, di malam ini lonceng Natal bertalu mengingatkan kami dengan peristiwa 2000 tahun yang silam. Karena itu, kehadiran kami di tempat ini adalah pertanda kami siap untuk menyambut dan bersukacita dalam perayaan Natal ini. Kami pun rindu di dekap-Mu, Tuhan. Kami ingin dirangkul dalam kasih-Mu yang abadi. Hai semua orang, marilah berhimpun dan bersukaria. Jemaat dipersilahkan berdiri. Sang Juru Selamat telah lahir membawa terang dan damai sejahtera. Dialah yang menyertai dan menguduskan ibadah Natal ini di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari Allah Tritunggal bagi jemaat sekalian.
Tuhan, hari ini doa dan syukur menyapa hadirat-Mu. Ketika umat-Mu selamat melewati hari, minggu, bulan, menjadi hampir setahun. Meskipun melewati bukit dan lembah, melewati hari-hari sedih dan senang, melewati hari-hari bergejolak dan tenang, sakit dan sehat, namun pada hitungan hari ini, kami boleh menguntai kata di hati dan bibir. Ini pun melepaskan syukur dan permohonan. Saat percik-percik nada keabadian menyentuh bumi, ketika irama lagu kekekalan menjamah hati serta denting irama kehidupan abadi membuka tabir masa tahun 2023. Masa silam pun datang membayang bagaikan cermin. Ada cerita lama, ada luka di hati, ada kesalahan-kesalahan. Saudaraku, hidup ini bukanlah impian. Sekalipun tahun 2023 hampir berakhir, mari kita memeriksa hati di hadapan Allah yang kudus, memohon pengampunan. Apabila ada benci dan dendam yang berujung permusuhan di antara kita, selaku bapa dan ibu, selaku suami dan istri, selaku anak dan orang tua, di antara kita sebagai tetangga dengan tetangga, di antara kita selaku anggota jemaat dan masyarakat di sekitar lingkungan kita. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Kasih sayang dan keserasian kita tumbuh di antara kita. Jangan diusik oleh nada-nada sumbang yang menyebar bagai virus maut, yang membuat kita merayap dalam kesia-siaan. Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ia yang telah datang menebus hidupmu dan hidupku. Kau Tuhanku, penebusku, Kau lahir ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia.
penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Hari bahagia Kau datanglah, Kau lahir di dunia, Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Akhirnya, saudara-saudara, hendaklah saudara bergembira dan berusahalah menjadi sempurna. Terimalah segala nasihat yang benar, dan hendaklah jemaat sehati, hidup bersama dan rukun. Pancarkanlah kemuliaan Allah yang Maha Kasih itu, dan jadilah pelaku damai sejahtera. Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat pertama dan kelima. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Lukas 3 ayat 4 sampai 6. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba terdengarlah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan
kepadanya. Kami manusia yang penuh dengan dosa dan keterbatasan.
sehingga bermampu dapat kami pahami dan lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua, pada ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20, saya baca sebagai berikut. Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan Raja Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampu dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar balasan dari surga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang Nabi. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Dan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita yang merenungkan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, baik siang maupun malam. Sekarang sudah hampir 8:30. Mudah-mudahan kali ini waktu saya tidak terlalu panjang seperti biasanya. Tapi biasanya waktu saya masih kecil di kampung itu kalau perayaan Natal bisa sampai jam 2 malam. Saya tidak tahu sekarang apakah masih sampai jam 2 juga atau tidak. Dan juga tidak pernah merasa bahwa ini terlalu panjang. Dan saya di Makassar baru saya merasakan bahwa kalau perayaan Natal itu terlalu panjang, itu dikeluhkan karena orang mau pulang ke rumah, terima tamu, mau minum dan makan apa yang sudah disiapkan. Tapi kalau di kampung dulu itu tidak ada, malah orang bisa sampai dengan malam tidak apa-apa. Mudah-mudahan kita juga seperti di sini pada saat ini.
pujian dan macam-macam. Kalau kita mencoba mendaftar apa yang dilakukan oleh orang pada saat mengalami suasana sukacita dan gembira, maka kita akan mendapatkan begitu banyak tindakan atau apa yang dilakukan oleh orang pada saat lagi senang. Hampir pasti bahwa orang kalau sedang itu banyak orang yang senyum-senyum, bahkan bernyanyi-nyanyi gembira, walaupun sebenarnya dia bukan penyanyi seperti saya. Itu salah satu yang dilakukan oleh orang senyum-senyum. Sehingga kalau orang senyum-senyum itu bisa bertanya, wah, orang itu merasakan kelihatannya ketawa-tawa putih begitu kita. Tapi juga karena sebenarnya tidak biasa menyanyi, tetapi nyanyi-nyanyi walaupun di kamar mandi. Itu yang pertama. Yang berikut, ada orang yang merayakan sukacita dan kegembiraan dengan mentraktir kawan-kawan, sahabat atau keluarga. Biasanya orang-orang muda ini, apalagi di kota, kalau lagi gembira, ya traktir dong. Katanya Anda bergembira, masa tidak ditraktir? Tapi ada juga orang yang bergembira itu justru sesuatu yang kontras yang dilakukan, menangis. Saya tidak tahu adakah yang bapak-bapak dan ibu saudara pada saat gembira justru menangis. Saya menghadiri beberapa pernikahan dan calon dan pengantin itu terbata-bata bicara karena menangis. Tidak tahu kenapa menangis. Menangis karena terlambat menikah, atau justru mengingat mantan. Kalau itu yang terjadi justru itu berbahaya. Tapi kelihatannya yang menangis itu karena terharu. Ada juga orang yang wisuda atau lulus ujian justru menangis, mestinya gembira dong. Itu mungkin teringat berkali-kali tidak lulus dari dosen pilihan. Atau ingat orang tua yang memeras keringat, tidak kenal panas dan hujan, bahkan kadang-kadang kurangi porsi makan untuk biaya anak-anaknya. Ini banyak anak-anak yang tidak tahu kalau orang tua itu sering-sering mengurangi porsi makan karena anak-anak yang ada di rantau sementara belum berjumpa. Bukan menakut-nakuti anak-anak. Tapi orang tua juga mungkin tidak banyak yang tidak tahu bahwa anak-anak kadang-kadang sudah tidak bisa makan karena kiriman terlambat. Ini hal-hal yang seperti ini tidak membuat orang menjadi anak terharu maka dia menangis. Ada juga orang yang bersuka cita lalu memuji Tuhan. Bagi saya mestinya ini, bagi kita, inilah yang dominan. Karena inilah yang paling banyak dilakukan oleh orang percaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Natal tahun ini oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja di Indonesia bersepakat memilih tema dari Lukas pasal 2 ayat 4. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ayat ini saya hafal waktu saya kelas 2 SMP karena itu menyanyi. Saya disuruh menghafal ayat ini dan biasanya orang dulu kalau menyanyi itu di tengah itu peserta paduan suara tidak menyanyi, hanya lalu ada ayat yang dibaca. Itulah saya disuruh baca ayat ini.
tahun 2021 saya mengkhotbahkan perikop ini dalam perayaan Natal di sini. Saya lupa apakah itu perayaan Natal malam atau pagi. Tapi jelas ya bahwa tahun 2021 perikop ini saya khotbahkan di sini. Tetapi temanya agak berbeda. Temanya pada saat itu diambil dari ayatnya yang ke-10. Jangan takut. Kenapa tema itu dipakai pada saat itu? Karena pada tahun 2021 kita masih berada pada suasana ketakutan karena pandemi COVID-19. Kami baru 1 tahun tinggal di Sumaroro, lari dari Jakarta karena pandemi COVID-19. Orang berkumpul juga tidak begitu sering pada saat itu. Saya tidak tahu apakah perayaan Natal pada saat itu seperti sekarang atau tidak. Itu baru 2 tahun. Perikop ini kembali kita baca pada saat ini, tetapi dengan tema yang sedikit berbeda. Diambil dari ayatnya yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tema ini kemudian dijabarkan oleh panitia dan BPMD menjadi mewujudkan damai sejahtera dan damai di bumi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bergereja, bermasyarakat, dan berbangsa. Ada 2 pokok yang penting kita hayati dari tema subtema ini yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kenapa ini menjadi tema? Tema ini adalah bagian bala tentara sorga yang menyertai para malaikat yang baru saja memberitakan kabar sukacita kepada para gembala. Kenapa para gembala yang memberitahu pertama tentang kabar sukacita? Kenapa bukan raja, bukan bangsawan, bukan pejabat, tetapi orang pinggiran? Kalau kita baca dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2, di sana kita menemukan bahwa Mesias yang akan datang itu justru datang untuk membawa kabar sukacita pada orang-orang yang dimarginalkan, pada orang-orang yang dipinggirkan. Mereka itu yang akan mendapat berita sukacita. Orang lumpuh akan berjalan, orang buta akan melihat. Itu kembali dikutip oleh Lukas, oleh Yesus dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 20. Dan karena itu Yesus sana mengatakan bahwa pada saat engkau mendengarkan firman ini, maka ini digenapi. Jadi memang Yesus datang untuk mengangkat harkat dan martabat orang-orang yang dipinggirkan. Karena itu malaikat-malaikat dan para bala tentara sorga itu menyampaikan kepada mereka, jangan takut, karena aku datang memberitakan kabar kesukaan bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud, yaitu Juru Selamat. Ini disampaikan dalam suasana ketakutan. Dan karena itu mereka memuliakan Tuhan. Mengapa memuliakan Tuhan? Mengagungkan Tuhan. Mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Justru karena sekarang ada keselamatan bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini kita diajak untuk mewujudkan itu dalam kehidupan kita. Kita mewujudkan
kemuliaan dan kebesaran bagi Allah. Kita memuji dan memuliakan Allah itu. Saya menambahi tema ini dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan kita di rumah tangga, dan dalam kehidupan kita di gereja dan di tengah-tengah masyarakat dan berbangsa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa akan datang ini tantangan besar bagi kita. Kita tahu bahwa tema ini dipilih oleh PGI di tengah-tengah sukacita karena pesta demokrasi. Kita tahu bahwa tahun ini dan tahun depan kita pahami, kita jadikan sebagai tahun politik. Saya lebih senang tidak menyebutnya tahun politik, tetapi di tahun ini dan tahun depan merupakan tahun pesta demokrasi. Kalau disebut pesta demokrasi, berarti bahwa harus ada sukacita yang meluap dari hati kita. Tidak boleh ada ketegangan, tidak boleh ada ketakutan, tetapi sukacita. Mengapa pesta demokrasi? Karena kita akan menentukan pimpinan terbaik kita. Pimpinan terbaik di tingkat legislatif dari tingkat kabupaten sampai pusat. Pimpinan negara kita, presiden dan wakil presiden, dan pimpinan daerah kita, bupati dan gubernur. Ini sukacita yang harus diungkapkan dan tantangan terbesar bagi kita adalah mari kita memuliakan Allah pada saat kita memilih. Mari kita memuliakan Allah pada saat kita dipilih. Kita nyatakan di sana bahwa inilah sukacita orang percaya. Kita tidak hidup seperti orang lain, tetapi kita menjadi cermin, menjadi contoh yang membawa terang bagi seluruh. Yang kedua, damai sejahtera di bumi. Aspek yang kedua ini, kalau yang pertama tadi itu sifatnya vertikal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sekarang ini damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada aspek horizontal dengan sesama kita manusia dan dengan ciptaan yang lain. Yesus datang lahir di tengah-tengah dunia dan diberitakan oleh Bapa tentara sorga dalam pujiannya damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Kenapa damai sejahtera itu menjadi penting? Kita tahu bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Tuhan itu rusak. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 19, hubungan antara manusia dengan Tuhan itu tak tersenyum. Dalam perumpamaan rangkaian dari manusia, kita tidak bisa lagi datang kepada Allah. Dan karena itu perlu ada damai sejahtera, perlu shalom. Shalom ini tidak cukup diucapkan di bibir, tapi shalom itu diwujudkan, dinyatakan dalam kehidupan keseharian kita. Harus menjadi gaya kita, harus menjadi budaya kita, budaya shalom, budaya damai sejahtera itu harus diwujudkan dalam kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat dan kehidupan kita. Shalom, damai sejahtera antara Allah dengan manusia. Yang kedua, sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan antara manusia dengan
Tidak ada sesuatu yang baik, yang sungguh-sungguh baik antara manusia, dan inilah yang diperbaiki oleh Tuhan dengan kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus untuk mendamaikan manusia dengan manusia adalah inisiatif Allah sendiri, bukan kebaikan manusia. Inisiatif Allah. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dan Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-2 sampai yang ke-8, jelas sekali di situ bahwa yang berinisiatif adalah Allah yang turun dari surga menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba supaya kita manusia diselamatkan dan supaya kita ini menjadi baik satu terhadap yang lain. Bapak Ibu, kedamaian ini harus diwujudkan dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, dan di tengah-tengah kehidupan berbangsa. Salah satu batu uji terberat bagi kita untuk mewujudkan damai sejahtera di depan mata pada tahun 2020 adalah pesta demokrasi tadi. Batu uji terberat. Karena sebentar lagi ada pileg, ada pilpres, dan ada pilkada. Kalau kita membaca di media sosial, kita mendengar bincang-bincang di emperan bertoko, di pinggir-pinggir jalan, di atas kendaraan-kendaraan umum. Kedengarannya yang menonjol sekarang ialah rivalitas satu berdekatan. Sudah mulai muncul tania sholat takwiyah, walaupun mungkin sepupu atau mungkin saudara sendiri sudah tania sholat. Rivalitas itu kadang-kadang berubah menjadi permusuhan dan tidak mudah untuk menyembuhkan. Saya teringat beberapa pilkada pada beberapa tahun lalu. Itu menimbulkan luka yang cukup lama karena faktor rivalitas. Batu uji kita ialah bagaimana kita membawa damai sejahtera dalam pesta demokrasi ini. Bagaimana kita menjadi pionir, menjadi contoh dan teladan untuk tidak mengkotak-kotakkan berdasarkan partai politik, berdasarkan calon, berdasarkan siapa yang itu. Marilah kita mewujudkan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita dalam budaya demokrasi ini, supaya orang lihat sehingga-siangnya ke sehingga-siangnya ke teman-teman justru dia membawa damai sejahtera. Walaupun kita berbeda kelima, kita tetap menjadi sahabat, kita menjadi tetap kawan, menjadi satu bangsa, tapi menjadi satu jemaat dan menjadi satu keluarga yang baru. Karena itu, menghadapi batu uji yang begitu berat ini, selalulah berdoa yang Tuhan, supaya Tuhan memampukan dan memalukan kita. Karena tanpa campur tangan kita tidak bisa mengalahkan ego sentris. Hanya dengan campur tangan maka kita bisa menjadi contoh dan teladan, membawa tangan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 119. Hatimu
Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan yang Maha Kuasa, agar Tuhan menciptakan suasana kegembiraan di tengah-tengah kehidupan dalam jemaat kami di sini. Tuhan hadir dalam persekutuan ini melalui pembacaan dan pemberitaan Firman, melalui puji-pujian yang telah ditunjukkan di jemaat. Kiranya semua itu menjadi kesaksian bagi kami, menjadi tekad bagi kami untuk menjadi orang yang baik. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan kami dengan anak cucu yang datang dari berbagai tempat dalam suasana kegembiraan. Kami berdoa kiranya suasana seperti ini senantiasa tercipta
Tuhan berkati berkati tambah pendeta penatua dan pihak kita semua mengurus dan pelayan di pelayanan Tuhan berkati sekali. Allah Bapa dalam surga berkati kami dalam usaha-usaha dan pekerjaan kami. Berkati dalam berbagai tanggung jawab yang telah dipercayakan kami baik di gereja maupun di tengah masyarakat dan Tuhan. Allah Bapa dalam surga kami berdoa kepada Kami tahu bahwa banyak tantangan yang dihadapkan kepada gereja ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong hamba untuk menuntun kehidupan berjemaat dan kehidupan gereja ini boleh menjadi alat yang baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus persiapan untuk pelaksanaan pesta demokrasi, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah. Kami mohon kiranya campur tangan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami umat Tuhan boleh menjadi Tuhan, boleh menjadi Allah, menjadi kepala dan baik, sehingga boleh terpilih pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang baik, pemimpin yang dapat mengharapkan Tuhan. Allah Bapa dalam surga, dalam kebersamaan dengan seluruh umat manusia, kiranya dalam perayaan Natal ini sukacita boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami yang lain. Banyak yang tidak sempat merayakan Natal karena berbagai kendala. Ada yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong mereka sehingga mereka boleh berangsur-angsur boleh sehat dan baik dengan Allah yang ada dalam surga. Saudara-saudara kami yang beriman, ayolah dalam pergumulan mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan berbagai pergumulan yang ada di dalam Allah Bapa dalam surga, yang bersyukur kepadamu pada saat ini berkawan kepada syukuri dan boleh memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menerima agar dapat dipakai untuk memberitakan kebenaran dan kebenaran. Kiranya Allah Tuhan yang mengolah persembahan ini. Allah Bapa dalam surga, sebentar sesudah acara ini kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan menyertai dan berkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami angkat kepadamu melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kami berdoa bersama-sama. Terima kasih. Yang bagaikan arus sungai yang sampai di muara, dan sebentar lagi dunia akan menjadi sepi ketika kita semua keluar dari rumah masing-masing. Namun janganlah biarkan itu menjadi sepi, sunyi dan kosong. Sebab di akhir tahun 2023 dari awal tahun 2024 cerita hidup akan berlanjut serta tugas perusahaan. Aku melayangkan mata ke gunung-gunung,
dari manakah akan datang pertolonganku? Saudaraku, pertolonganmu ialah dari Tuhan. Ya, di depan Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Di belakang juru selamat telah menguntai berkat begini. Tuhan baharui semangat kesatuan, kebersamaan dan kerukunan kami keluarga besar UTN, dan secara khusus jemaat musafir untuk terus melangkah maju, untuk terus menata hidup kekeluargaan. Kuatkan kami ya Juru Selamat untuk bergandengan tangan. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah dan ikutilah Dia sambil menyanyikan Salam Tuhan Yesus. Saudaraku, ulahlah dalam kehidupan dan kesibukanmu dengan bermodalkan cinta kasih Allah, menolak alpa, melawan lupa, dan malas dalam berbagai kegiatan kesucian, serta setia pada janji